Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Feriran SH, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau LBH Bang Japar. Hari ini saya ingin menjawab, kemarin ada yang bertanya, Bang, apa aja sih yang menjadi alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim atau pengadilan untuk mengajukan gugatan perceraian? Ya, alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan itu harus mempunyai alasan yang sebagaimana tertuang dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan ya. Itu ada beberapa ya, ada enam alasan. Yang pertama itu karena salah satu pihak itu pemadat, ya, pemadat, penjudi, penjina ya, yang memang sukar untuk disembuhkan penyakit-penyakit kebiasaan buruk itu ya. Terus kedua, alasan yang kedua itu karena salah satu pihak itu meninggalkan ya, meninggalkan pasangannya lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang sah atau tanpa izin ya. Kalau seandainya mungkin suami pergi berdinas gitu ya lebih dari 2 tahun, ya itu bukan alasan yang tidak sah, tapi itu alasan yang sah kan, itu mencari nafkah, berdinas gitu ya, itu alasan yang sah. Jadi itu tidak bisa menjadi dasar suami lagi dinas gitu ya lebih dari 2 tahun, mungkin dinas di luar negeri, terus digugat cerai, itu yang nggak bisa. Itu alasan yang sah. Yang ketiga, salah satu pihak itu ditimpa penyakit ya, atau mengalami sakit baik lahir maupun batin yang memang sukar untuk disembuhkan, sehingga akibatnya tidak mampu menjalankan tugasnya ya, sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri ya, tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun seorang suami ya. Nah, yang keempat, karena salah satu pihak itu melakukan suatu tindakan yang membahayakan keselamatan, seperti salah satu pihak itu melakukan KDRT gitu ya, itu kan membahayakan pasangannya, itu bisa menjadi dasar untuk terjadinya alasan perceraian. Selain itu juga memang itu kan tindak pidana ya, itu bisa diproses secara hukum pidana ya. Nah, yang kelima itu karena salah satu pihak mendapatkan hukuman ya 5 tahun ya, 5 tahun lebih, itu bisa menjadi alasan untuk terjadinya suatu proses perceraian. Kalau seandainya terjadi seperti itu ya pastinya harus nunggu inkrah dulu ya, jangan sampai belum inkrah sudah digugat di pengadilan dengan alasan perceraiannya itu dengan alasan seandainya suami di penjara gitu ya karena kasus narkoba seandainya. Padahal belum inkrah, belum tentu divonis 5 tahun kan itu. Nah, itu belum bisa, harus nunggu inkrah dulu atau nunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap gitu. Nah, yang keenam itu karena terjadinya pertengkaran, suami istri itu terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang juga sukar untuk didamaikan. Nah, kalau seandainya baru berantem satu kali ya nggak bisa juga, cekcok satu kali langsung ngadukan atau mengajukan gugatan pengadilan ya nggak bisa, karena harus ada upaya untuk didamaikan dulu ya, dan itu harus terjadi pertengkaran secara terus menerus yang memang suka didamaikan, artinya harus ada upaya untuk didamaikan dulu. Kalau seandainya tidak ada upaya untuk didamaikan ya, itu tidak boleh ajukan perceraian, harus ada upaya untuk didamaikan dulu, kecuali kalau seandainya memang didamaikan ya, didamaikan sama kedua belah pihak dengan keluarga gitu ya, terus juga memang sudah nggak bisa lagi didamaikan dan akhirnya memang jalan terbaiknya bercerai, ya barulah itu bisa menjadi alasan, untuk dijadikan suatu alasan perceraian di pengadilan. Itu yang bisa saya sampaikan. Juga untuk yang beragama muslim itu ada tambahan alasan perceraian itu karena dilanggarnya taklid talak ya. Dilanggarnya taklid talak juga salah satu pihak
murtad atau pindah agama. Itu bisa juga dijadikan alasan terjadinya perceraian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tetapi harapan saya dengan teman-teman yang menonton video ini, apabila terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, tolong coba dipikirkan kembali jalan keluar terbaik ya. Coba diingat lagi, mungkin ada anak ya, karena perceraian itu akan berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak gitu. Dan lagi pula memang perceraian sesuatu hal yang memang diperbolehkan, tapi juga sebetulnya menjadi sesuatu hal yang sangat dibenci oleh agama. Perceraian itu sangat dibenci oleh agama walaupun itu diperbolehkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ingin berdiskusi, boleh mampir singgah di kantor kami di Lembaga Bantuan Hukum LBH Bang Japar di Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Atau juga bisa kita berkomunikasi melalui WhatsApp di 0812 9505 7207. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.